Dalam kitab Khosaisul Kubra, kitab Khosaisul Kubra disusun oleh Imam Suyuti, cincinnya Nabi Sulaiman yang pernah saya singgung itu dari surga. Kana fusu khatam, mata cincin, bukan cincinnya, mata cincin. Mata cincinnya Nabi Sulaiman, kana fusu khatam Sulaiman alaihissalam, samawiyun, dari langit, maksudnya dari surga. Ulqiya ilaihi akhazahu fawadahu fi khatamihi. Kemudian Nabi Sulaiman ambil mata cincinnya, dimasukkan ke cincinnya. Wa kana naqsuhu, tulisan dari mata cincin yang berasal dari surga adalah ana Allahu la ilaha illa ana, saya adalah Allah, tiada Tuhan selain saya. Wa Muhammadun abdi wa rasuli, dan Nabi Muhammad hambaku dan utusanku. Lihat, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Bahkan di cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab Ahkamul Khawatim, cincinnya Khulafa'ur Rasyidin, Al-Khulafa'ur Rasyidin. Dalam hadis Nabi katakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiin abdu alaiha binawajis. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah diberikan petunjuk. Pegang kuat-kuat dengan gigi geraham kalian ajaran mereka. Itu wasiat Rasul SAW. Siapa khulafa'ur rasyidin? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, juga oleh Al-Hafiz Ismail bin Umar bin Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah meninggal 775 Hijriah, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Nabi bersabda, al-khilafatu ba'di 30 sanah. Khilafah setelahku 30 tahun. Nah, 30 tahun inilah Khulafa'ur Rasyidin. Siapa mereka? Dihitung oleh ulama. Sayyidina Abu Bakar memimpin 2 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab memimpin 10 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan memimpin 14 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memimpin 4 tahun. Plus 30 tahun. Inilah Khulafa'ur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sebagian ulama menambahkan tambah 6 bulan sempurna 30 tahun. Siapa? Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hanya ini Khulafa'ur Rasyidin, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Ada yang mengatakan 6 ditambah Umar bin Abdul Aziz, walaupun beda zaman, tapi karena beliau adil dimasukkan beliau. Ini pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri yang lahir 97 Hijriah meninggal 161 Hijriah. Dijelaskan dalam kitab Tarikhul Khulafa oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah meninggal 911 Hijriah. Dalam kitab Ahkamul Khawatim, cincinnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada nasihat. Mereka punya cincin itu biasa ada ukiran. Nasihat yang tertulis di cincinnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, ni'ma qadir Allah, ni'mal qadir Allah. Sebaik-baiknya yang maha kuasa adalah Allah. Kita manusia yang punya kekuasaan. Hadis yang lain diriwayatkan secara muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Musa Asy'ari, ya Aba Musa, ala adulluk ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Aba Musa, mau aku tunjukkan padamu gudang simpanan surga? Qala bala, kata Abu Musa, mau ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Sulaiman bin Ahmad yang lahir 260 Hijriah meninggal 360 Hijriah, dalam kitabnya Mu'jam Awsat, Mu'jam Awsat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula wala quwwata illa billah dawaun min tis'atin wa tis'ina da'a aisaruhal ham. Kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah obat, kata Nabi, yang bisa menyembuhkan 99 penyakit. Penyakit yang paling ringan hilang adalah ham, stres.
Kalau kita pahami maknanya, gak ada kekuatan semuanya kecuali Allah. Bos kita Allah, tempat meminta kita Allah, yang kita takuti Allah. Hilang penyakit semua. Dan ini diaplikasikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh Namrud di dalam api. Sebelum masuk ke dalam api, di atas udara malaikat Jibril datang memberikan bantuan. Wahai Ibrahim, mau saya tolong? La hajat. Fala hajatalak, saya gak butuh engkau. Nabi Ibrahim mengatakan tidak butuh. Di saat itu Nabi Ibrahim mengatakan dalam hatinya dan ucapannya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, yang punya kekuatan Allah. Akhirnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan dalam kitab Faidul Qadir ala Syarhi Jami'us Shaghir yang disusun oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, mengatakan kana akhira qauli Ibrahim alaihissalam hina ulqiya fi nari Namrud hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhir kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika mau masuk ke dalam api yang dibuat oleh Raja Namrud adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi dari keyakinan dan kalimat ini? Terjadinya api berubah menjadi dingin. Bahkan beberapa ulama mengatakan Nabi Ibrahim di dalam api 40 hari. Dalam satu riwayat, dalam api 40 hari, makan di dalam api, disuplai makanan dari surga oleh malaikat. Qulna ya nar kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Cincin kedua, saya singkat. Cincinnya Sayyidina Umar bin Khattab bertuliskan apa? Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Ini nasihat di cincinnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kafa bil mauti wa'idha. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang kalian lari pasti dia menyusul kalian, kata Allah. Wasiat dari malaikat Jibril mengatakan, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hidup sesuka hatimu, suatu saat engkau jadi mayat. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquh. Cintailah segala sesuatu, suatu saat engkau akan berpisah dengan orang yang kau cinta. Wa amal ma syi'ta fa innaka mazyun bi. Beramal sesuka hatimu di dunia, tapi ingat suatu saat di hari kiamat amalanmu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Wa alam, ketahuilah anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan orang beriman rajin salat malam. Wa izzahu istighnahu 'anil nas, dan keagungannya tidak meminta-minta kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari malaikat Jibril alaihi salam. Cincin yang ketiga, cincinnya Sayyidina Utsman bin Affan. Tulisannya amantu billadzi khalaqa wa sawwa. Aku beriman kepada Allah yang Maha menciptakan dan Maha menyempurnakan. Dan cincin yang keempat, cincinnya Imam Ali bin Abi Thalib, bertuliskan al-izzatu lillahi jami'a. Kemuliaan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina. Kemuliaan milik Allah, milik Rasulullah, milik orang-orang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak tahu.